Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Juliana Anastasia Agapetos Watumlawar dari kelas 2020B dengan NIM 20040704161. Kali ini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang, membentuk karakter, berpikir dalam mewujudkan keinginan dan cita-cita. Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila yang tidak perlu mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangannya zaman. Nilai-nilai dasar Pancasila bila dikembangkan sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia dan juga perkembangan zaman. Syarat-syarat ideologi terbuka. Nilai dasar merupakan nilai paling mendasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak pernah berubah. Nilai instrumen, nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai praktis merupakan nilai yang akan dan telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimensi realitas mencerminkan kemampuan suatu ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai kehidupan yang berkembang di suatu kelompok masyarakat. Dimensi idealisme mencerminkan kemampuan suatu ideologi untuk mengunggah harapan para penganut atau pendukungnya. Dimensi pendukung mencerminkan kemampuan suatu ideologi untuk mempengaruhi dan beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak memiliki sifat yang kaku maupun tertutup, namun memiliki sifat yang terbuka. Ideologi Pancasila memiliki aktual dinamis, antisipatif, serta senantiasa dapat masuk ke dalam perkembangan zaman. Faktor-faktor Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dinamika masyarakat yang berkembang pesat. Masyarakat dunia yang terus berkembang dengan pesat, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Akibatnya, perubahan menimbulkan masyarakat Indonesia yang berkembang dengan pesat. Harapannya dapat bersifat terbuka, membuka diri, dan menerima hal-hal yang baik. Pembangunan nasional berkembang cepat seiring dengan dinamika masyarakat yang berkembang pesat, maka pembangunan nasional juga berkembang cepat dalam berbagai bidang untuk mengimbanginya. Hal ini membutuhkan dasar atau pijakan yang bersifat lebih fleksibel dan tidak kaku dan memaksakan. Ideologi tertutup tidak sesuai dengan Indonesia dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, banyak negara-negara lain yang mengalami ideologi tertutup. Akibatnya mengalami kehancuran. Memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka generasi selanjutnya
akan menyadari bahwa Pancasila abadi. Pengalaman sejarah masa lampau, ideologi terbuka juga terbentuk berdasarkan pengalaman sejarah masa lampau, di mana sebelumnya Indonesia pernah menganut sistem yang tertutup. Sistem ini dipengaruhi oleh ideologi komunisme. Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya nilai. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, berarti memperteguh bahwa Pancasila adalah satu-satunya nilai yang dianut bangsa. Tidak ada ideologi lain yang dapat diterima. Bagian dari pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif adalah pengamalan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi dan seluruh aturan perundang-undangan, serta pengamalan secara objektif adalah pengamalan berdasarkan tafsir, tingkah laku, dan moral yang dilakukan tiap-tiap negara. Bukti-bukti Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berisikan cita-cita dan tujuan dan pandangan hidup. Pancasila dibuat berdasarkan sejarah Indonesia sehingga lebih relevan terhadap bangsa yang ada. Pancasila mengutamakan pluralisme sesuai slogan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila berisikan landasan nilai dan sikap. Terima kasih.